Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan semua wargana untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan si kancil menjawab, "Au!" Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan, Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai, ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap, kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau Siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau Siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh si Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan nafas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Si kancil lalu pergi. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Mereka bergandeng tangan, bersukaria. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan, bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Si Nona mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Pada materi bahasa Indonesia kali ini, kita belajar berpantun. Ayo, siapa yang suka berpantun? Tahukah kalian bahwa ciri-ciri pantun itu 1. Tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Kemudian bersaja AB-AB. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua itu berupa sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat itu merupakan isi pantun yang sebenarnya. Pantun dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain pantun nasihat, itu berupa jenis pantun yang memberikan nasihat atau tuntutan kepada banyak orang. Ada juga pantun jenaka yang jenis pantunnya isinya lucu atau mengandung humor sehingga bisa tertawa. Kemudian ada pantun agama yang mengandung nasihat juga atau ajaran agama. Dan ada pantun kasih sayang, jenis pantun yang isinya tentang kasih sayang.
Dan masih banyak lagi jenis-jenis pantun yang lain. Ada pantun kepahlawanan, ada pantun nasib, ada pantun perkenalan, pantun budi, ataupun pantun persahabatan. Ada pula pantun adat istiadat. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Sedangkan sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Sistem peredaran darah ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Coba perhatikan aliran darah dari bilik kanan maupun aliran darah dari bilik kiri. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Di sini pembuluh darah ada dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta, sedangkan pembuluh nadi yang kecil disebut pembuluh kapiler. Organ peredaran darah pada manusia setelah jantung dan pembuluh darah yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan karena keturunan. Berikut adalah beberapa gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah manusia. Sekarang mari kita pelajari sistem peredaran darah pada hewan. Pada hewan, sistem peredaran darahnya dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Hari ini warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka bekerja bakti membersihkan lingkungan. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan secara kodratnya, manusia akan berinteraksi. Interaksi antara lain yaitu interaksi antar individu dan interaksi individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Sedangkan interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu interaksi yang mengarah ke persatuan dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Interaksi sosial ada di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan budaya,
dan di bidang moral. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor seperti berikut. 1. Perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Karena setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Yang kedua adalah perbedaan kondisi demografis, yaitu perbedaan tingkat pertumbuhan dari struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Ketiga, karena kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Nah, di sini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori pemerintah, yaitu melalui transmigrasi atau migrasi spontan. Keempat, karena konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Yang kelima yaitu alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Nah, di sini biasanya tergantung pada sistem pemerintahan yang dianutnya. Dari berbagai faktor tadi, memang akan terjadi dampak terhadap pembangunan daerah. Untuk itu, interaksi sosial tetap dilakukan, tetapi jangan lupa mari terus menjaga budaya bangsa kita. Budaya Indonesia sangat banyak ragamnya. Tarian daerah merupakan salah satunya. Dalam menari, ada properti yang digunakan oleh penari. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan dalam penampilan atau peragaan dalam sebuah tari. Macam-macam properti tari yang biasa digunakan untuk penari di atas pentas, misalnya selendang, keris, topeng, payung, tombak, panah, piring, sapu tangan, dan lain sebagainya. Si Dayu menari-nari, jangan lupa pakai selendang. Wajah dia berseri-seri karena kamu selalu berdendang. Berdendang adalah nyanyian ungkapan rasa senang, gembira, dan sebagainya. Semua nyanyian memiliki tangga nada. Ada tangga nada mayor, ada pula tangga nada minor. Thanks for watching, like, support, and Berikutnya subscribe. adalah Thanks fungsi you all. atau peranan